Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana kekuatan hukum cahaya dan kegelapan bertabrakan di dalam tubuh Nili, dan membuatnya kuat dan semakin kuat. Kedua kekuatan itu terpisah dari lautan pengetahuan Nili. Nili tidak bisa mengontrolnya. Dia berusaha keras untuk mengontrol kekuatan tersebut. Dewi Yuyan mengamati pelatihan Nili. Pertama-tama, Nili harus menarik energi yang mengalir ke dalam lautan rohnya. Kedua kekuatan itu pun berbentrokan. Pada awalnya, kekuatan itu sangat lemah, tapi saat ini sudah menjadi lebih kuat. Nili pun mengeluarkan teknik penyegelan meridian. Dia mencoba memperbaiki lautan spiritualnya. Melihat hasil dari teknik itu, Nili merasakan kalau itu tidak akan berhasil. Kemudian dia mencoba menggunakan tanaman jalar yang berada di dalam tubuhnya untuk berinteraksi dengan kekuatan hukum tersebut. Tanaman itu pun menolak kekuatan hukum dan tidak mau menyerapnya. Kemudian tanaman itu pun tumbuh. Pada pucuknya tumbuh menjadi dua cabang. Nili terus memperhatikan perubahan tersebut. Pada akhirnya, kedua ujung tanaman itu menyerap kekuatan cahaya dan kegelapan. Kekuatan itu pun langsung menghilang. Nili terkejut melihat kejadian tersebut. Tubuhan itu menyerap kekuatan hukum, kemudian menyalurkan kekuatan itu kepada kedua roh iblisnya. Kedua roh iblis itu pun menerimanya, dan membuat mereka menjadi semakin kuat. Nili merasa sedikit ketakutan. Dia berkata, kekuatan hukum ini secara instan terserap ke dalam tubuhnya. Nili sempat berpikir kalau dia tidak akan bisa menggunakannya lagi. Dia masih kebingungan tentang tumbuhan tersebut. Apakah tumbuhan tersebut merupakan bagian dalam lautan rohnya? Akhirnya, Nili bisa melakukan kultivasi tanpa rasa cemas. Dewi Yuyan memperhatikan Nili. Dia melihat benturan dari kedua kekuatan hukum sudah terhenti, dan berpikir kalau Nili memiliki potensi yang tinggi, juga memiliki rahasia di dalam tubuhnya. Sebagai seorang roh dewa, Dewi Yuyan mengetahui seisi dunia hanya dengan membalikkan telapak tangan. Tapi, saat menghadapi Nili, Dewi Yuyan tidak bisa melihat semaunya. Dia mempertanyakan kejutan apa lagi yang akan diberikan oleh Nili. 2 hari kemudian, terlihat Nili masih berkultivasi. Setelah itu, Nili pun membuka matanya. Dia berkeinginan harus bisa menembus peringkat emas hitam. Teknik suci dari surga itu sangatlah susah, tapi entah kenapa kultivasi Nili bisa meningkat. Dia hanya tinggal seujung lagi mencapai peringkat emas hitam. Dewi Yuyan mengatakan kalau ada seseorang yang datang. Nili pun bergegas keluar. Kemudian, melihat siapa yang datang. Dia melihat Patriark di depan tangga. Patriark itu berteriak, kalau Nili memang luar biasa. Kemampuan Nili yang bahkan lebih tinggi dari Master Yoye membuat Patriark sangat senang. Nili terkejut. Jika mereka menjual perlengkapan enkripsi sekarang, 15 kota alam nether pasti akan heboh. Mendengar hal itu, Nili pun terkejut. Padahal hanya satu peralatan saja sudah bisa sampai seperti itu. Patriark mengatakan, kalau baru-baru ini penguasa alam nether berencana merekrut seorang murid. Mereka yang terpilih akan dapat masuk ke alam para dewa, atau nantinya bisa diangkat menjadi raja kota nether. Kekayaan kota nether tersebut sangat melimpah, tapi hanya pendekar terbaik yang bisa diakui oleh penguasa alam nether. Karena perekrutan tersebut, senjata atau sirah yang bagus bakalan menjadi barang yang paling dicari. Mendengar hal itu, Nili pun sangat senang. Patriark mengatakan, dengan memiliki ahli enkripsi tingkat tinggi dan dukungan ruang lelang segel suci, bahkan klan darah iblis, sampai melakukan gencatan senjata dengan kami. Kami juga berhasil bekerja sama dengan beberapa praksi manusia. Patriark juga sudah menyelidiki tentang serikat kegelapan, di mana akhir-akhir ini serikat kegelapan tidak melakukan aktivitas. Ada sedikit informasi tentang Yehan. Akhir-akhir ini, keluarga Wugui merekrut seorang ahli enkripsi yang bernama Yehan, dan terlihat keluarga Wugui sedang mengumpulkan pasukan, tapi Patriark tidak mengetahui tujuannya. Mendengar hal itu, Nili berkata, kalau dia akan pergi beberapa hari, dan akan kembali secepatnya. Beberapa hari ini, Nili sudah membuat beberapa peralatan dengan ukiran enkripsi. Mendengar keputusan yang Nili buat, Patriark pun tidak punya pilihan dan menyetujuinya. Kemudian, Patriark menyiapkan pengawal untuk Nili. Beberapa saat kemudian, langit menjadi gelap. Patriark berkata, kalau penguasa alam nether memang hebat, dapat mengubah siang menjadi malam. Kemudian, Patriark memberikan Nili 420 juta kristal iblis, dan mengatakan, kalau Nili membutuhkan sesuatu, jangan sungkan menghubungi keluarga segel permata. Patriark memerintahkan Luo Ming untuk melindungi Nili. Nili pun mengucapkan salam perpisahan, kemudian pergi. Berpindah ke dataran tinggi takdir langit. Terlihat tebing mata air hitam, kemudian turun ke bawah aliran mata air hitam. Seseorang memanggil kakaknya. Dia mengatakan kalau dia tidak bisa merasakan aura dari Dewi Yuyan. Kakaknya tersebut menjawab, kalau dia juga tidak bisa merasakannya. Apakah Dewi Yuyan sudah berhasil menyatukan tubuh sucinya? Tapi itu tidak mungkin. Harusnya dia masih membutuhkan beberapa juta tahun untuk bisa bangkit. Adiknya berkata,
Jika mereka membiarkannya kabur dan berhasil menyatukan tubuh sucinya lagi, mereka tidak bisa bertanggung jawab terhadap tuan mereka. Kakaknya berkata, kalau dia berhasil kabur dan menyatukan tubuhnya, kemungkinan dia berada di peringkat legenda. Karena aura Dewi Yuyan baru saja menghilang, mereka memutuskan untuk segera mengejar. Mereka pun mulai bergerak dalam bayang-bayang. Hari ini, dataran tinggi takdir langit runtuh, dan mata air hitam itu juga ikut terkubur. Untungnya, semua penduduk dataran tinggi takdir langit sudah diungsikan ke Kota Glory. Kota Glory sedang dalam pembangunan ulang. Berpindah ke Nili yang sedang bergerak menuju pintu keluar alam Nether. Beberapa saat kemudian, dia pun berhenti dan melihat banyak sekali orang yang berkemah. Letak perkemahan tersebut dekat dengan pintu masuk alam Nether. Dan jika mereka berhasil keluar, itu akan sangat berbahaya. Pengawal Nili menanyakan apakah ada masalah. Kemudian Nili bertanya balik, apakah para pengawal itu bisa memastikan asal dan tujuan orang-orang yang berkemah tersebut? Salah satu pengawal itu pun bergerak ke arah perkemahan tersebut. Nili mempunyai firasat buruk tentang hal itu. 1 jam kemudian, pengawal itu pun kembali. Dia mendapatkan informasi bahwa mereka berasal dari keluarga Wugui. Mereka sedang merekrut banyak sekali ahli. Mereka juga menemukan tempat yang bernama Kota Glory dan sedang menuju ke sana. Para pengawal Nili pun membicarakan tentang di mana Kota Glory tersebut. Nili pun merenung. Dia berpikir, siapa yang memberikan informasi tersebut kepada keluarga Wugui? Dia sangat berani melakukan hal tersebut. Dengan kondisi dunia bawah yang tidak subur, jika mereka mengetahui Kota Glory yang subur dan makmur, tapi kekurangan ahli yang menjaganya, mereka pasti mengincarnya. Mungkin sekarang, hanya klan Wugui yang mengetahuinya. Di samping itu, mereka adalah kelompok terkuat kedua. Nili takut kalau array 10.000 rohnya tidak bisa mengatasi mereka semua. Kemudian, Nili menanyakan seberapa kuat keluarga Wugui. Luo Ming menjawab, kalau mereka memiliki 3 ahli peringkat demigod, 25 ahli peringkat legenda. Tapi mereka memiliki banyak musuh. Kemungkinan para ahli demigod itu sedang sibuk di markas besar mereka. Mereka mungkin mengirim ahli peringkat legenda saja. Mendengar hal itu, Nili bergegas kembali ke Kota Glory. Kemudian Nili mengajak ketiga pengawalnya ke Kota Glory. Mereka bertiga pun terkejut, karena Nili berasal dari Kota Glory. Mereka tidak tahu kalau masih ada kota manusia di dunia luar. Mereka mengira dunia luar telah diambil alih oleh iblis buas. Nili pun menjelaskan kalau Kota Glory bukanlah kota yang aman. Kapan saja itu bisa diratakan oleh hewan iblis. Kalau Kota Glory ditemukan oleh praksi lain dari alam Nether, mungkin Kota Glory bisa dihancurkan. Pengawal itu berbicara, bisa saja itu terjadi. Keluarga Wugui bukanlah praksi manusia. Mereka tidak akan mau bernegosiasi. Mau tidak mau, Kota Glory harus siap berperang. Beberapa saat kemudian, Nili merasakan kedatangan seseorang. Tapi para pengawal itu tidak merasakannya. Mereka pun ikut melihat di sekeliling. Kemudian mengatakan, padahal di sana ada 3 peringkat legenda. Tapi tidak ada yang bisa merasakannya. Salah satu pengawal Nili melompat mundur karena merasakan hawa dingin. Dia melihat seorang ahli. Mereka saling berhadapan, kemudian menanyakan siapa orang tersebut, mengapa mengikuti mereka. Ahli itu pun tetap diam, dan mengeluarkan hawa dingin. Kemudian Nili berteriak kalau orang itu adalah kakek Yemo. Ahli itu pun menjawab, kau siapa, kenapa mengetahui namanya? Nili pun memperkenalkan diri, dan mengaku sebagai menantu cucu perempuannya. Yemo pun terkejut. Nili mengajak Yemo kembali ke Kota Glory. Dia mengatakan, jangan jadi patung, karena mereka ada di pihak yang sama. Para pengawal itu terkejut dan bersyukur karena ahli itu berada di pihak yang sama. Mereka juga terkejut mendengar apa yang dikatakan Nili. Nili tidak menyangka kalau Yemo ada di sini, dan sepertinya dia sudah mengetahui alam ini. Kekuatan yang dia miliki adalah kekuatan hukum. Dia sudah mencapai peringkat demigod. Selain itu, ada 2 bentuk energi aneh. Pantas saja Serikat Kegelapan tidak berani menginvasi Kota Glory sementara waktu. Kemungkinan kekuatan Raja Iblis tidak sebanding dengan kakek Yemo. Kakek Yemo bertanya kepada Nili, kenapa dia tahu kalau dirinya memiliki cucu perempuan. Kakek Yemo menanyakan kenapa dia tidak tahu tentang orang jenius seperti Nili. Apalagi Nili memiliki 3 pengawal peringkat legenda. Nili pun menjelaskan kalau pengawal itu berasal dari keluarga Segel Permata. Saat ini Nili bekerja sama dengan mereka. Mereka ditugaskan untuk melindungi Nili. Mendengar cerita Nili, kakek Yemo sedikit terkejut. Kemudian dia meminta maaf karena sikapnya. Pengawal Nili pun mengatakan kalau Yemo tidak perlu minta maaf, karena Yemo adalah seniornya Nili. Mendengar jawaban dari pengawal itu, Yemo tidak menduga kalau keluarga Segel Permata begitu menghormati Nili. Nili pun bergegas mengajak mereka semua ke Kota Glory, karena keluarga Wugui akan melakukan sesuatu kepada Kota Glory. Yemo pun sudah menduga kalau Yehan akan berkhianat. Nili pun menceritakan kejadian tentang Yehan. Para pengawal yang mendengar hal itu tidak menduga kalau alam Nether memiliki banyak orang asing. Nili pun melanjutkan perjalanannya sambil berbincang dengan Yemo. Dia menanyakan sudah berapa lama Yemo di sini. Dia pun menjelaskan kalau sudah 5 tahun berada di sini.
Nili berkata kalau dia mendengar cerita tentang Yemo sejak kecil, di mana Yemo terlahir dari keluarga biasa, tapi bisa mencapai puncak dengan usaha sendiri, yang akhirnya bisa menikah dengan putri Raja Kota, pada akhirnya menjadi legenda. Nili pun mengatakan kalau dia berasal dari keluarga Tanda Langit, dan belum lama berada di alam Nether. Sebelumnya, Yehan mencoba membunuh Yesong dengan racun lidah naga. Untungnya, Nili bisa menetralisir dan mencegah rencana Yehan merebut posisi Raja Kota. Setelah kejadian itu, keluarga keramat bersekutu dengan Serikat Kegelapan untuk memberontak. Untungnya, Shen Hong berhasil dibunuh oleh Yesong. Namun beberapa anggota keluarga berhasil melarikan diri ke Serikat Kegelapan. Yemo tidak menyangka banyak hal yang terjadi di Kota Glory. Dia pun menyalahkan Yesong yang terlalu memanjakan Yehan. Karena kesal, Yemo pun ingin menghajar Yesong. Mendengar hal itu, Nili pun membayangkan Yesong dihajar. Nili dan kelompoknya terus melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa saat kemudian, Nili pun menanyakan apakah Yemo berhasil menguasai kekuatan hukum badai salju. Yemo pun menjawab kalau dia hanya bisa merasakannya saja, tapi belum sampai menguasainya. Jalannya masih jauh untuk mencapai peringkat demigod. Nili mengatakan kalau dia merasakan ada dua bentuk energi dalam tubuh Yemo. Kalau Yemo bisa menguasai kekuatan hukum, kekuatannya pasti meningkat berkali-kali lipat. Yemo pun melirik Nili, kemudian menduga-duga. Tapi Nili langsung menegaskan kalau dia bukan orang yang mengalami rasi bintang roh. Mereka yang mengalami rasi bintang roh memiliki sifat mengerikan. Darah di dalam tubuh mereka terus-menerus dikonsumsi. Kobaran api serta jiwa mereka mengalami kebocoran. Sedangkan Nili tidak memiliki gejala-gejala tersebut. Yemo berkata, ternyata Nili sampai membaca pikirannya. Seharusnya dia tidak mencurigainya. Nili pun bergumam kalau dia memang dilahirkan kembali. Kemudian Nili berkata kalau dia sudah menguasai kekuatan hukum cahaya dan kegelapan. Jadi pengetahuan spiritualnya sedikit lebih kuat dibandingkan orang biasa. Nili pun menunjukkan kekuatan hukumnya. Melihat itu, Yemo terkejut karena Nili bisa menguasai dua kekuatan hukum. Sedangkan Yemo sendiri sudah berlatih selama beberapa tahun hanya bisa merasakannya saja. Sedangkan Nili bisa menggunakan dua kekuatan hukum pada telapak tangannya. Bahkan penguasa alam Nether tidak memiliki kemampuan seperti itu. Yemo kagum karena Yesong bisa melihat bakat yang hebat pada menantu cucunya. Meskipun dia memiliki kekuatan seperti itu, tapi dia tidak sombong. Dia memiliki sifat yang baik. Dewi Wuyan berbisik kepada Nili kalau dia merasakan ada percikan roh Dewa Badai Salju dalam diri Yemo. Tapi kemungkinan roh Dewa Badai Salju itu sudah tiada. Meskipun kekuatan percikan roh tidak bisa dibandingkan dengan yang asli, tapi kekuatan itu masih sangat kuat. Selain itu, ada satu bentuk energi lagi dalam tubuhnya. Nili berkata kepada Yemo, kalau dia bisa berdekonstruksi kekuatan hukum, kultivasinya akan jauh lebih mudah. Bentuk asli dari kekuatan hukum adalah satu rangkaian enkripsi. Setiap kekuatan hukum memiliki rangkaian enkripsi yang berbeda. Kemudian, Nili menunjukkan rangkaian enkripsi dari hukum badai salju. Yemo pun memperhatikan apa yang dijelaskan Nili. Dia memahami, ternyata hukum itu sangat sederhana. Kemudian dipraktekkan. Akhirnya Yemo berhasil memahami kekuatan hukum badai salju. Berpindah ke kediaman Raja Kota, terlihat Yesong menerima sepucuk surat yang tidak dikenal. Penjaga itu memberikan surat tersebut langsung kepada Yesong. Kemudian penjaga itu dipersilahkan untuk pergi. Yesong pun memasuki ruangan. Kemudian membuka dan membaca surat tersebut. Dia terkejut melihat kalau itu tulisan Yehan. Dalam surat itu, Yehan mengatakan kalau semenjak ia meninggalkan Kota Glory, dia tidak bisa tidur. Inti dalam surat tersebut, dia akan menghancurkan seluruh Kota Glory demi mendapatkan Xion. Dia telah mengikuti Serikat Kegelapan dan menemukan alam Nether. Dia juga mengatakan kalau Serikat Kegelapan bukanlah salah satu praksi yang tertinggi di alam tersebut. Dia juga menceritakan bahwa ada peringkat di atas peringkat legenda, kekuatan hukum, dan dia juga menjadi orang penting di keluarga Wugui. Dia meminta Yesong menyerahkan Kota Glory sebagai hadiah buat keluarga Wugui. Jika tidak, keluarga Wugui akan menyerang Kota Glory. Setelah membaca surat tersebut, Yesong pun sangat marah. Dia merasa sangat kecewa karena sudah membesarkan Yehan. Di saat bersamaan, seseorang memanggil Yesong. Yesong pun menoleh dan melihat kalau yang memanggilnya adalah ayahnya, yaitu Yemo. Yesong pun memberikan salam kepada ayahnya. Yemo mengatakan kalau dia sudah kembali bersama cucu menantunya. Yesong pun sedikit kesal mendengar kata menantu. Nili pun menyapa Yesong. Dia berkata kalau dia sudah menceritakan semua kepada kakek Yemo. Mendengar hal itu, Yesong pun mulai marah. Akan tetapi dihentikan oleh Yemo. Yemo mengatakan, kedamaian dalam keluarga akan membawa kemakmuran bagi segalanya. Kenapa sikap Yesong seperti itu terhadap anggota keluarganya? Mendengar hal itu, Yesong pun minta maaf dan langsung patuh kepada ayahnya. Yemo bertanya, kenapa Yesong tidak tinggal di bangunan utama lagi dan bekerja di tempat kecil ini? Yesong pun menjawab,
Hal itu dia lakukan agar bisa menemani Shun. Yema mengatakan kalau itu tidak seperti biasanya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.